kita nih sebaiknya punya jiwa yang pantang menyerah gitu, yang aktif, yang kuat di segala rintangan gitu. Supaya apa? Supaya bisa keluar sebagai pemenang. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Kali ini saya berada di Jumpa Eatery, tepatnya di Pasar Modern Bintaro. Kalian tahu nggak, sebentar lagi tuh ada tanggalan merah tuh di tanggal 1 Februari. Tahu nggak itu hari apa? Ya, itu hari Imlek, tahun baru Cina. Nah, 1 Februari itu masuk ke tahun macan air. Nah, macan air sendiri itu berulangnya nanti 60 tahun lagi gitu. Kenapa bisa 60 tahun lagi? Karena Shio sendiri itu ada 12 macam, dan elemennya itu ada 5. Ada air, ada tanah, ada logam, ada api, ada satu lagi apa tuh? Tanah, air, api, logam, kayu. Jadi ada 5. Nah, 12 dikali 5 kan 60. Jadi nanti berulangnya tuh 60 tahun sekali tuh gitu. Nah, untuk di macan air sendiri sebenarnya elemen apa sih yang kuat? Nah, jadi di macan air itu ada 2 elemen, macan besar dan air besar. Macan besar sendiri itu maksudnya itu pohon. Nah, air besar itu bisa diibaratkan sungai. Jadi, tahun macan air itu kalau ngomongin karakternya, dari airnya sendiri, air besarnya sendiri itu lebih ke yang adaptasi, lebih ke yang bijaksana, cerdas gitu ya. Sementara untuk macannya sendiri itu kuat, kokoh, punya jiwa petualang yang besar, terus dia juga aktif dan pantang menyerah. Jadi untuk di tahun macan air itu memang kita nih sebaiknya punya jiwa yang pantang menyerah gitu, yang aktif, yang kuat di segala rintangan gitu. Supaya apa? Supaya bisa keluar sebagai pemenang gitu. Nah, kalau ngebahas tentang sebenarnya Shio apa sih yang paling beruntung gitu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya termasuk yang penganut paham sebenarnya semua Shio itu bisa beruntung, tergantung ke masing-masing orangnya tadi nih gitu. Nah, cuman memang yang bisa dibilang Shio paling beruntung itu nanti Shio kuda. Kenapa bisa Shio kuda? Karena di Shio kuda itu dia masuk ke apa ya, di kuda itu ada bintang keberuntungan. Ada bintang keberuntungan di Shio kuda di tahun macan air nanti. Nah, itu yang bikin Shio kuda lebih diuntungkan. Yang bikin Shio kuda itu istilahnya gini, orang yang Shio kuda jungkir baliknya 2 kali, itu bisa langsung kelihatan hasilnya dibanding Shio-Shio lain yang udah jungkir balik berkali-kali, tapi cenderungnya hasilnya tidak sebagus, tidak semudah Shio kuda gitu. Nah, sementara apa yang kurang beruntung? Saya nggak mau ngasih tahu. Supaya apa? Supaya yang punya Shio itu nggak down duluan. Supaya Shio yang nanti dibilang tidak beruntung tadi, anggapnya, aduh ngapain jungkir balik atau ngapain kerja keras tuh emang nggak beruntung gitu. Nah, itu saya nggak mau. Jadi saya lebih nekenin di sini adalah Shio yang beruntung.
Kalau mengenai usaha atau bisnis, apa kira-kira yang bisa jalan bagus, bisa menguntungkan di tahun macan air? Ayo, kalian bisa ngira-ngira dulu nggak? Karena ada di elemen air, maka yang bisa bagus itu bidang usaha yang berhubungan dengan kayu, tanah, sama air itu sendiri. Gitu. Jadi yang usaha mebel, furniture, usaha perkebunan karena berhubungan dengan tanah, dengan air gitu ya. Berhubungan terus peternakan, berhubungan juga dengan tanah gitu, dengan air. Nah, itu bisa bagus di tahun macan air. Kuliner juga masih bagus karena itu berhubungan dengan air, dengan kayu juga. Jadi untuk kuliner bisa bagus. Nah, yang perlu diwaspadai adalah usaha yang berhubungan dengan logam dan api. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Bukan berarti sama sekali nggak ini ya gitu ya, nggak bagus ya. Tapi tadi perlu diwaspadai karena cenderungnya kurang beruntung nih gitu. Jadi perlu effort yang lebih besar. Jadi kayak misalnya urusannya sama elektronik, urusannya sama apalagi api, dia sama kayak emas gitu ya, terus besi, elektronik. Nah, itu yang agak kurang baik. Jadi perlu effort lebih besar. Jadi kalau teman-teman ada yang mau memulai usaha di tahun macan air, sebaiknya pilih yang aman nih gitu. Pilih bidang usaha yang aman. Tadi yang berhubungan dengan kayu, berhubungan dengan tanah, dan berhubungan dengan air. Properti juga bagus. Untuk tahun ini sudah cenderung membaik. Terus tadi tanah gitu ya, berhubungan tanah itu cenderungnya membaik tahun ini. Jadi kalau mau jual tanah, jual rumah itu udah lebih baik nih tahun ini gitu. Oke, demikian tadi sharing session saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa dipakai buat acuan. Kalau yang mau mulai berbisnis di tahun macan air. Tapi intinya jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti mencoba. Ikhtiar itu perlu. Oke? Jadi cukup sekian sharing session kali ini. Jangan lupa sharing, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.